lain bergabung, kita buka saja karena waktu sudah menunjukkan jam 9:16. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Teh Indri Utami Sumaryanti SPSI MPSI ya, dan juga tim IT Konsultan dan teman-teman semua yang tentunya telah bergabung di acara merawat pernikahan ya Teh Indri pada hari ini di pagi hari ya. Walaupun cuaca kayaknya mendukung juga nih Teh Indri. Cuacanya dingin-dingin gimana gitu ya Teh. Iya, Luar biasa. Tapi mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menuntut ilmu tentunya tentang bagaimana merawat pernikahan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajahah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, tentunya hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua untuk mengikuti kegiatan ini ya. Dan banyak sekali Teh Indri yang nanya Bu Gina bagaimana kalau misalnya saya belum menikah katanya, tapi ingin ikutan acara ini boleh mangga gitu ya. bagus, Ya bagus. bahkan lebih Persiapan. baik ya, Iya. lebih baik gitu. Karena terjadinya perceraian itu karena tidak memahami ilmunya gitu ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya 4 hal sunnah Rasul yang pertama adalah memiliki sifat malu, kedua adalah memakai minyak wangi, ketiga adalah bersiwak, dan keempat adalah menikah. Ternyata Teh Indri. Nah tentunya pada hari ini teman-teman sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada teteh cantik yang luar biasa ya. Eh, Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain yang masih on the way untuk bergabung, mangga untuk secepatnya bergabung. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada yang terhormat Ibu Indri Utami Sumarni SPSI, MPSI kepadanya. Disilakan. Mangga Ibu. Matur nuhun Teh Gina Sakinah atas Mangga. sambutannya. Alhamdulillah ya kalau misalnya ada yang sebelum menikah ingin ikut juga sebetulnya itu bagus sekali ya karena apa ya persiapan gitu ya karena mau menikah juga sepertinya harus mempersiapkan diri begitu ya dari berbagai aspek begitu. Baik, mungkin saya minta tolong untuk di share screen. Tadi saya sudah minta, ini laptop saya agak masalah nggak bisa share screen. Nah, Iva ya? ya. Baik. Saya diminta oleh teman saya, Teh Iva gitu ya. Jadi kita awalnya tuh kita ngobrol-ngobrol begitu ya. Kemudian ternyata banyak ya kasus-kasus atau masalah-masalah terkait dengan pernikahan gitu ya yang terjadi begitu. Nah, kemudian ini Mas sebetulnya barangkali sharing session ya. Jadi sharing session mengenai pengalaman saya menghadapi banyak klien terkait masalah-masalah pernikahan seperti itu ya. Nah, kemudian jadi pernikahan itu kalau misalnya bisa dilihat ya, angka perceraian itu di Jawa Barat sangat tinggi. Kemudian setelah pandemi meningkat begitu ya. Jadi angka perceraian setelah pandemi meningkat. Ada apa di pandemi hingga orang-orang menjadi ingin bercerai gitu ya. Seperti itu juga menjadi satu bahan renungan untuk penelitian seperti itu ya. Nah, terkait dengan pernikahan, baik pernikahan apa itu pernikahan? Jadi kalau menurut yang mudah aja ya, menurut Kamus KBBI gitu ya, sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang artinya hidup sebagai suami istri tanpa pelanggaran terhadap agama. Jadi di sini ada sebuah ikatan yang terjadi di antara pasangan begitu ya. Jadi dua orang begitu ya,
memutuskan untuk hidup bersama begitu. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, dua orang gitu ya, satu orang dengan dirinya, cirinya, caranya begitu ya, kemudian hidup bersama dengan orang lain yang cirinya, caranya belum tentu sama begitu ya. Jadi proses ini adalah sebuah proses yang menyatukan dua insan dalam satu rumah gitu ya, itu bukan perkara yang mudah seperti itu. Maka dari itu, ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka harus terjadi proses penyesuaian. Nah, ini next selanjutnya. Nah, ini dibutuhkan penyesuaian dalam pernikahan, banyak sekali ya Bapak Ibu proses-proses yang harus ditempuh dalam pernikahan seperti itu. Jadi ada ini besarannya ya, ada penyesuaian kepribadian, penyesuaian finansial, penyesuaian komunikasi antar pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian antar keluarga, penyesuaian pengasuhan anak, dan penyesuaian spiritual. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah penyesuaian kepribadian. Tadi saya sudah sempat ungkit bahwa si istri misalnya dengan kepribadian tertentu, kemudian suami dengan kepribadian tertentu gitu ya, itu nggak mudah untuk menyatukan begitu. Jadi ada misalnya contoh kasus ya dari apa yang pernah saya klien yang pernah saya tangani begitu ya. Ada klien dengan ciri-ciri istri yang sangat sociable, sangat mudah bergaul begitu ya, orangnya ceria, mudah ngobrol sana sini begitu ya, mudah mengungkapkan apa yang diinginkan misalnya gitu. Kemudian suaminya dengan diri tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu suka bersosialisasi gitu ya, kurang mampu mengungkapkan apa yang diinginkan gitu ya, kalau marah diem gitu ya. Nah, itu adalah dua kepribadian yang berbeda yang disatukan di dalam satu pernikahan begitu. Nah, gimana sih penyesuaian kepribadian ini terjadi gitu? Nah, caranya adalah kedua pasangan harus berusaha untuk mengerti kepribadian satu sama lain gitu. Nah, jadi harus ada upaya dari kedua belah pihak gitu ya untuk mengetahui gitu bahwa istri saya itu orangnya seperti ini, maka akan senang diperlakukan bagaimana. Bahwa suami saya adalah orang yang seperti ini dan dia senangnya diperlakukan seperti ini, maka saya harus bagaimana gitu. Dan kalau misalnya suami saya marah, misalnya, dia akan diam. Kita akan tahu gitu. Oh, berarti kalau diam tuh dia marah, maka kita jangan tambah bikin dia marah, misalnya seperti itu ya. Jadi proses penyesuaian kepribadian ini akan berlangsung terus-menerus gitu. Bukan berarti misalnya kita setahun udah hidup bersama, misalnya pengantin baru setahun, aku udah tau lah suami aku kayak begitu gitu. Lalu kesananya tuh nggak penyesuaian lagi, enggak gitu ya. Ini berlangsung terus-menerus di dalam sebuah pernikahan gitu. Karena misalnya suaminya mengalami pengembangan diri. Misalnya suaminya bekerja di sebuah perusahaan yang membuat dia mengembangkan diri, dia bereksplorasi tentang dirinya, kemudian terjadi perubahan pada dirinya gitu ya. Maka sang istri harus mengikuti itu gitu, misalnya seperti itu. Terus istrinya juga kan misalnya menikah pada saat umur 20-an gitu ya. Nanti pada saat umur 30-an juga kan ada yang berubah pada diri dia gitu ya, ada proses-proses yang terjadi, maka ya itu juga harus terus dikenali oleh pasangan seperti itu. Jadi penyesuaian kepribadian itu harus bisa dilakukan gitu ya, dan ini berlangsung secara terus-menerus seperti itu. Nah, yang kedua, penyesuaian finansial. Ini seperti yang kalau ngomongin kayak gini atau matre gitu ya, enggak gitu ya. Karena penyesuaian finansial itu adalah kata sepakat atau kesepakatan yang terjadi antara suami istri terkait dengan keuangan keluarga begitu. Masalahnya bukan istrinya minta berapa atau suaminya mau ngasih berapa gitu ya, tapi kesepakatan gitu. Misalnya suami gajinya tetap gitu ya tiap bulan, misalnya karyawan gitu. Nah, itu harus disepakati gitu ya, berapa yang akan diberikan kepada istrinya tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan. Istrinya juga menyatakan apa sih yang menjadi kebutuhan di dalam rumah tangga gitu ya, apa saja yang harus dipenuhi gitu. Terus
ini kita akan menabung berapa misalnya gitu ya. Suami punya uang yang bisa dikelola dirinya sendiri untuk kebutuhan dirinya berapa misalnya seperti itu. Nah, itu disepakati bersama gitu. Sehingga kalau tidak disepakati bersama mungkin akan menjadi jadi masalah gitu. Akan menjadi sebuah friksi gitu. Potensi-potensi friksi itu banyak sekali permasalahan pernikahan yang awalnya itu adalah masalah finansial seperti itu. Ya, contoh misalnya ada klien saya yang sudah menikah 14 tahun begitu ya. Tapi suaminya itu tidak pernah memberikan nafkah yang jelas tiap bulan gitu. Jadi dia hanya kalau dia butuh uang minta gitu. Tiap butuh minta. Jadi nggak ada misalnya kan anaknya udah jelas tuh tiap bulan bayaran berapa misalnya gitu ya, terus dapur butuh berapa, untuk masak setiap hari berapa dan lain sebagainya, kira-kira kan membutuhkan berapa. Nah ini tuh tidak seperti itu gitu. Jadi dia ayah minta uang, uangnya habis, terus si suaminya ngasih gitu dengan jumlah yang tidak menentu begitu ya. Kemudian nanti ketika itu sudah habis untuk keperluan masak dan jajan anak, misalnya nanti dia ayah minta uang lagi seperti itu. Dan ini membuat si istri merasa menjadi kerdil gitu, karena setiap saat dia harus meminta gitu, itu merendahkan harga diri sekali gitu ya. Itu yang terjadi pada klien saya begitu. Nah, ini harus terjadi ya, penyesuaian finansial itu harus dibicarakan, harus jelas pembagiannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya suaminya bukan pegawai yang gajinya tetap tiap bulan misalnya, itu juga bisa dibicarakan kan dengan misalnya eh, saya akan memberikan 70% dari apa yang saya hasilkan untuk istri saya agar dia bisa mengelola untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya seperti itu ya. Itu tergantung gitu ya. Itu yang harus dibicarakan berdua seperti itu, yang keduanya sepakat seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyesuaian komunikasi antar pasangan. Nah, ini juga banyak menjadi sumber permasalahan gitu ya. Karena tadi ketika eh, pasangan suami istri harus punya cara bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan satu sama lain begitu. Nah, ini memang tidak mudah gitu ya, karena barangkali untuk kepribadian tertentu mengungkapkan apa yang dirasakan, mengungkapkan apa yang dibutuhkan itu nggak mudah gitu ya. Nah, sehingga ini harus dibaca oleh pasangannya agar pasangannya dapat menstimulasi pasangannya itu untuk bisa menyatakan misalkan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan bahwa saya harus terlihat kuat oleh pasangan misalnya gitu ya. Si suami merasa kayaknya saya nggak boleh berbagi masalah sama istri saya gitu, nanti saya dianggap nggak kuat gitu ya, misalnya seperti itu, lalu tidak disampaikan misalnya seperti itu ya. Atau misalnya si istri yang terlalu cerewet misalnya gitu ya, segala diomongin dan lain sebagainya sampai si suami merasa pusing gitu ya. Nah itu juga menjadi sumber-sumber friksi di dalam rumah tangga gitu ya. Dan menyikapinya itu diam aja tapi sebetulnya menyimpan kekesalan mendalam yang berulang-ulang misalnya gitu ya. Nah itu juga menjadi sumber masalah seperti itu. Nah ini harus terjadi gitu penyesuaian komunikasi. Ketika kita marah kan kita nggak mungkin ya, kalau misalnya kita lagi marah banget terus langsung mengungkapkan apa yang kita inginkan, juga itu potensinya menjadi apa yang kita katakan barangkali menyakiti begitu ya. Nah, gimana, dicari dong cara komunikasi yang enak antara kedua pasangan itu gitu ya, yang saling menguntungkan keduanya gitu, itu harus dicari gitu ya, itu harus diupayakan di dalam pernikahan. Nah, yang keempat adalah penyesuaian seksual gitu ya. Ini juga sangat penting gitu ya, karena ternyata banyak sekali permasalahan rumah tangga juga bermula dari masalah ini gitu ya. Jadi kayak seperti misalnya terjadi perselingkuhan misalnya gitu ya, dikarenakan misalnya ternyata ada kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi begitu ya. Jadi barangkali ini juga menjadi sebuah percakapan mendalam yang harus dilakukan antar suami istri terkait dengan kebutuhan ini gitu ya. Karena kadang di Indonesia itu pembicaraan seperti ini tuh rasanya tabu gitu, walaupun sudah menikah misalnya gitu ya. Tapi ini harus dibicarakan gitu ya.
kepuasan kedua pasangan seperti apa terkait seksual gitu, itu juga harus dibicarakan karena ini menjadi sebuah esensi yang penting di dalam pernikahan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah penyesuaian antar keluarga. Nah, ini yang kalau di Indonesia ini menjadi sebuah isu gitu. Karena kalau di budaya-budaya seperti di Amerika gitu ya, di Eropa gitu, ini kan bisa aja ya orang menikah tanpa mengundang keluarga besar misalnya gitu ya. Terus kalau di sana berpikirnya bahwa ya udah pernikahan itu adalah antara suami istri, nggak mencakup mertua, hubungan mertua dan lain sebagainya gitu. Kita masing-masing aja. Di Indonesia kan tidak seperti itu gitu ya. Di Indonesia itu um, keluarga besar gitu ya, hubungan dengan keluarga besar, bagaimana dengan mertua, menantu, saudara dan lain sebagainya itu menjadi penting gitu. Sehingga ini harus dibicarakan bagaimana seperti itu. Misalnya contohnya kita punya ini apa namanya? Saya itu punya orang tua yang setiap minggu harus ditengok misalnya gitu ya. Nah, kemudian apakah ini bisa gitu? Kita juga kan punya keinginan misalnya kita cuma punya waktu luang itu weekend, tapi di weekend itu kita harus nengok si orang tua suaminya terus gitu. Terus si istrinya sebetulnya kesel gitu karena saya juga punya orang tua yang harus ditengok juga misalnya gitu ya. Kemudian atau saya pengen menghabiskan waktu yang kita aja gitu ya, keluarga kita aja, nggak usah nengok mertua gitu, misalnya nengok mertuanya hanya sebulan sekali dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu juga harus sangat dibicarakan gitu ya. Kemudian bagaimana pengaruh keluarga besar terhadap pernikahan itu juga menjadi isu di Indonesia gitu ya. Misalnya mertua yang atau orang tua yang mencampuri urusan pernikahan gitu ya, atau misalnya si istri yang selalu menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang tuanya gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi masalah gitu ya. Nah, ini harus dibicarakan gitu. Ini harus dibicarakan apa saja sih yang bisa kita ceritakan kepada orang tua kita, apa saja yang jangan kita ceritakan gitu ya, apa saja yang harus kita kelola di dalam pernikahan gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting untuk dilakukan penyesuaian gitu karena ini bisa menjadi sebuah problem atau friksi-friksi yang akan menimbulkan permasalahan pernikahan kalau tidak dibicarakan. Oke, kemudian pengasuhan anak. Nah, ini penyesuaian pengasuhan anak. Ketika si ayah dan si ibu punya cara yang berbeda dalam bagaimana memperlakukan anak atau mengasuh anak, itu juga akan menjadi sumber permasalahan gitu, sehingga dibutuhkan penyesuaian. Jadi harus dilakukan jadi ketika mempunyai anak itu memang harus terus-menerus secara konstan kita membicarakan gitu ya bagaimana memperlakukan anak gitu. Ketika anak melakukan ini, maka kita ayah ibunya harus seperti apa gitu ya. Ketika anak melakukan ini kesalahan, kita reaksinya harus seperti apa ayah dan ibu gitu ya. Terus apa yang kita inginkan untuk anak juga gitu. Penentuan sekolah misalnya ayahnya pengen gimana, ibunya pengen gimana gitu ya. Kalau misalnya itu nggak sepakat, maka itu juga akan menjadi sumber masalah. Oke, nah itu juga harus terjadi penyesuaian gitu, karena ada contoh kasus begini, ada pasangan suami istri gitu ya, yang selalu bertengkar terkait sama anaknya. Jadi anaknya ini anak tunggal, sudah usia dewasa, tidak bekerja gitu ya, kerjanya main gitu. Jadi dia hanya bersosialisasi pulang ke rumah malam gitu ya. Terus ketika bapaknya gitu ngelihat si anak ini tuh kesel banget gitu. Ini anak udah gede, udah dewasa, harusnya juga dia udah cari uang, cari kerja gitu ya, disekolahin udah gitu kan. Ini masih keluyuran kayak gini. Jadi setiap ayahnya pulang ngelihat anaknya dimarahin. Ibunya selalu membela anak ini gitu. Nah, ibunya selalu ngebela, anak kok cuman satu-satunya kok kerjanya dimarahin katanya gitu, kata si istri gitu ya. Sehingga padahal sebetulnya antar suami istri ini nggak terlalu banyak masalah, cuman mereka menjadi sangat bermasalah gitu karena terkait dengan bagaimana mereka memperlakukan anak gitu. Nah, ini jadi masalah besar gitu. Suami istri ini menjadi sering ribut terkait anaknya gitu. Nah, si anaknya ini udah dewasa gitu. Jadi dia bersandar di balik perlindungan ibunya gitu ya.
kemudian ayahnya juga makin kesal gitu dengan perilakunya yang kurang dewasa seperti itu. Jadi terus-menerus menjadi problem. Jadi ini kayak segitiga masalah gitu ya. Nah, ini terkait itu gitu. Itu harus dilakukan penyesuaian gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyesuaian spiritual gitu. Karena barangkali begini, ini harus harus dibicarakan gitu ya, karena kebayangkan misalnya gini, si suami berharap eh, secara spiritual tuh baik gitu rumah tangganya. Jadi kalau misalnya kita orang Islam kan berarti kita menjalankan aturan agama gitu ya, kita sholat gitu ya, melakukan hal-hal yang yang harus seharusnya bagaimana seorang Muslim begitu ya di dalam keluarga. Kan akan menjadi masalah ya kalau misalnya suaminya rajin sholat terus istrinya susah dikasih tahu untuk sholat misalnya gitu ya. Nah ini juga harus dibicarakan gitu ya. Atau misalnya istrinya rajin, suaminya susah disuruh, itu juga kan menjadi masalah gitu ya. Nah ini harus dibicarakan seperti itu. Nah proses penyesuaian ini gitu ya adalah sebuah proses yang tidak mudah gitu. Ini proses yang tidak mudah, proses yang akan nggak mungkin gitu ya dalam sebuah rumah tangga itu tidak pernah ada masalah gitu ya, tidak pernah ada problem, konflik dan lain sebagainya. Tidak mungkin Bapak Ibu gitu ya. Jadi ya, kalau buat yang belum menikah bukan saya nakut-nakutin, tapi ini yang harus dipersiapkan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana sih agar penyesuaian dalam pernikahan ini dapat dilakukan dengan baik? Next. Nah, ini sebetulnya gitu ya. Jadi buat yang baru mau menikah barangkali gitu ya. Kalian harus punya visi, misi dan tujuan yang jelas gitu dalam memutuskan mau menikah. Saya mau memutuskan menikah sama kamu. Saya pengen visi, misi dan tujuan dari pernikahan kita sama gitu. Nah, ketika itu sama gitu ya, maka proses penyesuaiannya barangkali akan lebih mudah gitu seperti itu. Nah, sekarang visi itu apa? Visi itu sama purpose mirip ya. Jadi kita pengen apa sih gitu. Kita pengen mencapai apa sih gitu ya. Misalnya visinya, oh saya pengen berkumpul sama kamu lagi di surga gitu misalnya gitu ya. Nah, berarti kalau gitu apa dong yang harus dilakukan? Missionnya apa gitu ya? Kalau misalnya pengen berkumpul di surga, berarti kita harus jadi orang yang soleh dan solehah dong, gitu ya. Nah, dalam rangka menjadi istri yang solehah, maka apa yang harus dilakukan? Dalam rangka menjadi suami yang soleh, maka apa yang harus dilakukan? Lalu diturunkan gitu menjadi operasionalnya apa, gitu ya. Nah, ini barangkali tidak di Indonesia tuh yang seperti ini tuh jarang gitu dilakukan ya oleh pasangan yang mau menikah gitu. Barangkali yang sudah menikah pun ketika ditanya visi misinya apa, bingung menjawab ya. Itu terjadi sama klien saya gitu. Ketika klien saya ditanya, jadi ibu sebetulnya visi misi menikah ibu teh apa sama bapak gitu, saya tanya gitu kan. Terus jawabnya, ya saya mah kan udah memang kalau udah umur segini mah ya harusnya nikah katanya gitu, tanpa tahu gitu sebetulnya tujuannya tuh apa, mau mencapai apa sih ibu teh sama bapak gitu ya. Nah itu banyak yang tidak bisa menjawab gitu ya. Nah inilah yang harus ditemukan gitu bersama-sama gitu, sehingga proses di dalam penyesuaiannya nanti akan lebih mudah dibanding yang belum menentukan ini gitu ya. Oke, next. Selanjutnya, oke. Nah, ini misalnya tadi udah nentuin visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, mau saya capai dengan cara ini gitu ya. Terus kenapa harus dirawat gitu pertanyaannya gitu. Karena kenapa sih harus dirawat? Kayak orang sakit aja dirawat gitu ya. Padahal sebetulnya merawat itu bukan orang sakit aja ya, tapi kayak misalnya merawat kesehatan gitu. Berarti si keadaan sehat ini harus tetap dijaga gitu ya. Nah tadi pernikahan yang sudah terjadi misalnya atas dasar cinta, punya visi dan misi gitu ya, yang udah jelas misalnya, terus kenapa harus dipertahankan? Kenapa? Next. Ini gitu. Karena kita pasti akan ketemu sama konflik di dalam pernikahan. Konflik itu apa? Konflik itu adalah jadi konflik itu adalah adanya perbedaan pendapat,
gitu ya. Kemudian yang satu pengennya gini, yang satu pengennya berbeda seperti itu ya. Nah, itu konflik gitu. Ketidaksamaan apa yang ingin dicapai gitu, atau misalnya berbeda tujuan gitu, berbeda pendapat. Nah, itu adalah konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, konflik ini ada dua jenis ya. Yang pertama adalah konflik konstruktif, yang kedua adalah konflik destruktif. Nah, konflik konstruktif sebetulnya dibutuhkan di dalam pernikahan gitu. Karena kadang-kadang kalau kita nggak berantem, jadinya kita nggak tahu sebetulnya pengennya pasangan kita apa, misalnya gitu ya. Nah, tapi itu dia, ada konflik konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif itu adalah eh, pertengkaran misalnya yang ujungnya adalah sebuah kesepakatan gitu dan menjadi sebuah pengetahuan baru mengenai pasangan gitu. Nah, tapi kalau konflik destruktif itu adalah pertengkaran yang menyebabkan keduanya menjadi makin tersakiti, keduanya menjadi makin tidak tahu apa yang harus dilakukan, keduanya melakukan hal-hal yang makin tidak diinginkan oleh keduanya, sebenarnya begitu ya. Jadi ada konflik konstruktif, ada konflik destruktif gitu. Konflik konstruktif itu penting banget sebetulnya terjadi ya di dalam rumah tangga gitu. Karena contohnya misalnya gitu ya, misalnya si suami punya keinginan untuk agar istrinya itu memperhatikan penampilan misalnya gitu ya. Tapi si suami kurang enak gitu ngomong sama istrinya kalau ngomong langsung misalnya. Terus udah gitu dia nggak enak gitu, takutnya nanti istrinya tersinggung gitu, terus istrinya ngerasa nggak cantik misalnya gitu ya, misalnya pengennya tuh dia merawat diri, penampilannya diperbaiki dan lain sebagainya, tapi susah ngomongnya misalnya gitu ya. Terus tiba-tiba aja misalnya suatu hari gitu apa namanya si suami kesal gitu karena menyimpan kebutuhan yang tak tersampaikan gitu ya, misalnya bunda mah caludih misalnya gitu ya, apa namanya apa aku nggak memperhatikan penampilan misalnya seperti itu. Terus istrinya sakit hati gitu kan, tapi akhirnya dari proses itu suaminya menjelaskan bahwa saya teh pengen istri saya merawat penampilan gitu, sehingga kalau saya pulang ke rumah juga yang saya lihat tuh sesuatu yang menyenangkan gitu ya, seperti itu gitu kan. Kalau misalnya di kantor orangnya cantik-cantik, terus ke rumah masa ngelihatnya nggak cantik gitu, dia pengen istrinya merawat diri dan lain sebagainya. Nah, dari pertengkaran itu si istri jadi paham gitu, sebetulnya istrinya dulu teh kirain teh ayah teh nggak suka kalau dandan teh gitu kan, katanya menor dan lain sebagainya, jadi ya bunda teh hoream dandan misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kan dari konflik itu tahu gitu, oh iya suamiku pengen ini, dan dia udah menyampaikan, masa aku nggak memenuhi sih keinginan suami gitu ya. Jadi kan tadi tujuannya ingin menjadi istri yang solehah gitu ya, berarti ya sudah, berarti saya harus nurut keinginan suami misalnya. Ada upaya gitu di situ ya untuk bisa memperbaiki diri. Nah, itu adalah konflik yang konstruktif gitu. Nah, di dalam konflik itu pasti terjadi gangguan komunikasi gitu ya. Nah, apa namanya, banyak banget gangguan komunikasi yang terjadi antara Banara ya. Jadi gangguan komunikasi yang terjadi ya. Ketika konflik terjadi, maka akan terjadi gangguan komunikasi gitu ya. Kalau misalnya konfliknya dapat terselesaikan dengan baik, berarti itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau misalnya tidak, maka ini arahnya gangguan komunikasi. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang gejala-gejala. Next. Nah, ini gejala-gejala yang sering saya temukan di dalam masalah di klien-klien yang saya tangani gitu ya. Nah, ini gejala-gejala gangguan komunikasi. Yang pertama adalah sikap diam walaupun tetap bersikeras bertahan dengan pendapatnya. Jadi misalnya tadi Bun, ayah itu pengen bunda memperhatikan penampilan gitu. Ayah pengen bunda dandan kalau ayah pulang gitu. Jadi pas ayah pulang itu ayah lihat bunda yang cantik misalnya kayak gitu. Terus istrinya kesel, diem gitu, bukannya merespon misalnya. Terus udah gitu diem aja gitu kan. Terus di dalam hatinya si istri tuh, dia teh nggak mikir apa, aku teh capek seharian gitu ya, ngurus anak segala macem dan lain sebagainya.
capek masak, nggak ada pembantu, dah aku teh udah nggak ada energi atau untuk dandan menyambut dia pulang, misalnya kayak gitu ya. Tapi istrinya diem aja gitu, terus nanti suaminya datang dia tetap nggak dandan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sikap diam, tapi dia nggak ngelawan gitu ya, tapi ya kekeh aja sama pendapatnya gitu, bahwa kamu harus menerima aku apa adanya gitu. Segini ge aku teh udah mengeluarkan segala daya upaya untuk mengurus keluarga ini. Luar biasa ya Teh ya. Nah, kayak gitu ya. Itu terjadi loh di klien saya ya. Iya, iya. Nah, kemudian atau kedua, misalnya menurut tapi menyisakan perasaan kesal berlanjut gitu. Jadi misalnya ya udah dandan gitu kan, tapi dandan bangetnya dia dandan gitu kan, tapi teh kuku lutus mun bahasa Sunda mah gitu ya. Udah dandan ya teh udah usaha ya teh udah gelis udah capek ya aku teh tetap kayak gini gitu mengusahakan yang dia inginkan gitu ya. Nah kayak gitu, jadi menurut tapi menyisakan perasaan kesal berlanjut gitu. Nah ini teh gejala gangguan komunikasi ini gitu ya. Terus yang ketiga misalnya sifat konfrontatif spontan dan frontal gitu. Jadi ini barangkali ya kadang kayak misalnya contoh nih, ada klien yang dia merasa sangat sakit hati gitu karena suaminya secara frontal dan konfrontatif gitu menyatakan bahwa dia tidak suka dengan keadaan istrinya sekarang yang gendut gitu. Ya, jadi begitu habis hamil gitu punya anak itu makin nambah berat badannya sampai 30 kilo katanya dari pertama menikah gitu ya. Sekarang itu baru punya anak satu tapi berat badannya udah naik 30 kilo gitu ya. Nah terus si suaminya teh bilang, iya aku tuh nggak suka bunda teh gendut gitu. Nah itu adalah sikap konfrontatif spontan dan frontal yang istrinya cuman bisa termenung. Teh punten ke mute. Ya. Oh ya sorry. Oh iya. Ya. Jadi sikap konfrontatif ya. Jadi sifat konfrontatif tadi tuh misalnya suaminya yang secara konfrontatif menyatakan, contoh klien saya ya, suaminya secara konfrontatif menyatakan bahwa saya nggak suka bunda teh gendut gitu. Dia tuh naik 30 kilo dari pertama kali nikah karena hamil dan melahirkan gitu ya. Terus si istrinya tuh sangat tersinggung dan sangat sakit hati dengan konfrontasi suaminya gitu yang seperti itu gitu ya. Nah, itu juga gejala-gejala gangguan komunikasi gitu. Harusnya kan si suami menyatakannya dengan cara yang lebih halus begitu ya. Misalnya dengan menyatakan bahwa Bun kalau gemuk itu sehat gak misalnya gitu ya. Enggak gitu kan. Oke, ayah teh pengen bunda sehat gitu. Nah, itu kan lebih lebih halus Lebih gitu. halus ya. Lebih Betul. bisa diterima. Menyatakan menginginkan gitu ya gitu. Nah itu sih gitu. Nah itu kalau terlalu konfrontatif juga kan menjadi gangguan gitu di dalam komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah sikap seolah-olah menurut di hadapan pasangan tapi mempertahankan pendapat dengan berperilaku tertentu yang membuat pasangannya mati kutu gitu. Jadi kayak misalnya apa ya? Kalau contoh klien saya tuh gini, suaminya tuh suaminya itu penghasilannya lebih kecil dari istrinya gitu ya. Jadi si istrinya teh secara pekerjaan dan finansial lebih sukses gitu ya. Jadi kalau berantem apa-apa teh nanti ujungnya adalah iya ada ayah mah tidak menghasilkan uang sebanyak bunda gitu. Nah, jadi apa ya? Suaminya tuh mengharapkan dia melakukan sesuatu misalnya terus dianya teh nggak mau kekeh tapi ujung-ujungnya nyalahin lagi kalau suaminya yang tidak menghasilkan uang sebagaimana yang diharapkan seperti itu. Jadi si pasangannya tuh ngerasa mati kutu gitu ya dan itu tuh terus berulang-ulang gitu. Nah ini juga gejala-gejala gangguan komunikasi yang akan membuat salah satu dari pasangannya sangat tidak nyaman gitu ya. Nah atau sikap diam seribu bahasa tapi mengalami ketegangan emosional yang menekan perasaan masing-masing pasangan. Jadi pas saya gitu ya berantem gitu ya terus udah gitu satu masuk kamar yang lainnya misalnya gitu terus udah gitu udah berhari-hari nggak ngobrol gitu ya. Nah itu juga gejala-gejala gangguan komunikasi gitu karena jadinya tuh nanti udah 3 hari seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya padahal sebetulnya keduanya
mengalami ketegangan emosional gitu yang sebenarnya nggak terselesaikan begitu ya. Nah, ini adalah gejala-gejala gangguan komunikasi yang harus bisa diselesaikan di dalam rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian ini ada interaksi 4 pola interaksi konflik yang mengakibatkan gangguan emosional pada kedua pasangan. Nah, kalau ini terjadi tuh ujung-ujungnya nanti pengennya cerai gitu ya. Biasanya kayak begitu gitu ya. Nah, pertama tuh eskalasi. Eskalasi itu apa? Eskalasi itu adalah pertengkaran yang terus-menerus saling menyalahkan, saling menghina, saling menjelekkan. Gitu. Ini adalah eskalasi. Ini adalah pola interaksi konflik. Jadi ada pasangan yang kalau berantem teh eskalasi terus gitu ya. Jadi iya dah kamu mah gini, kamu mah gini, kamu mah gitu ya. Yang diungkit tuh semua kejelekan, kekurangan dan lain sebagainya gitu ya. Si suaminya ngungkit kejelekan istrinya, si istrinya ngungkit kejelekan suaminya, itu disampaikan terus-menerus dalam situasi yang agresif, berantem, pakai teriak dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah eskalasi. Yang kedua adalah invalidasi. Invalidasi itu adalah menghilangkan komunikasi yang menghilangkan rasa keberhargaan satu sama lain gitu. Itu invalidasi. Jadi kayak ada kamu mah apa tuh istri tidak bisa mengurus suami misalnya gitu. Ada apa tuh kamu mah laki-laki pemalas misalnya kayak gitu ya. Nah, itu tuh saling merendahkan gitu, saling merendahkan sehingga keduanya merasa tidak kompeten sehingga keduanya merasa tidak berharga gitu ya. Itu adalah invalidasi. Nah, itu menjadikan kedua pasangan ini mengalami gangguan emosional gitu kalau ini terus-menerus terjadi. Yang ketiga adalah menarik diri dan menghindar ya. Tadi menarik diri dan menghindar. Jadi kalau punya masalah itu diam, nggak diomongin, nanti seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa. Tapi sebetulnya itu menumpuk gitu ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah interpretasi negatif gitu ya. Ini susah banget gitu ya, untuk kalau bahasa agama Islam nama suudon, interpretasi negatif ya. Jadi ketika misalnya kita si suami teh melakukan ini, terus sama kita diinterpretasi aja sesuatu yang negatif gitu ya. Nah, itu tuh akan menjadi terus-menerus suuzon gitu sama perilaku pasangan. Dia mah pasti dah kalau kayak gini tuh gini gitu. Dia mah pasti dah kalau misalnya saya pengen sesuatu, terus nanti dia mah pasti lupa dah, nggak mikirin kebutuhan saya. Misalnya aku teh udah titip dah supaya dia teh ngebeliin ini pas pulang, pasti dah dia mah nggak ingat. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebetulnya itu teh ditanamkan terus-menerus kepada dirinya gitu, baik itu suaminya atau istrinya gitu ya. Padahal sebetulnya kenyataannya belum tentu seperti itu gitu ya. Nah, itu bahaya gitu. Jadi kayak bermain dengan pikirannya sendiri kalau ini mereka menyangka-nyangka kayaknya alasannya ini, kayaknya alasannya ini. Jadi nggak diobrolin gitu. Jadi sehingga kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Itu hanya semuanya tuh jadi kayak ya seuzon saya aja terhadap pasangan gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau pola interaksi kalau terjadi konflik terus pola interaksinya kayak gini terus, itu rumah tangga rasanya kayak neraka gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya nanti biasanya pada pengen cerai gitu ya, padahal sebetulnya mah misalnya saling mencintai gitu ya, hanya masalahnya adalah keduanya nggak menemukan interaksi yang adaptif atau tepat ketika mendapatkan konflik gitu ya, seperti itu. Nah, next. Nah, kalau gitu apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Ternyata wah, dalam menikah itu ternyata tantangannya banyak gitu ya. Apa yang harus dilakukan banyak gitu. Sehingga apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Next. Nah, pertama ini kearifan ya. Kearifan itu kan kemampuan menilai sesuatu secara proporsional gitu. Yang pertama itu. Jadi lebih ke arah kapan tahu waktunya saya harus mengalah misalnya. Kapan tahu waktunya kapan saya harus bertindak gitu ya. Nah, itu kan itu yang bisa menentukan itu kapan baiknya itu adalah kearifan seseorang gitu, kebijaksanaan seseorang gitu ya. Kayak misalnya bijak nggak ya kalau saya teh sekarang mengharapkan saya pengen misalnya istri nih
pengen barang yang mahal gitu ya misalnya. Tahu suaminya teh habis dapat uang misalnya kayak gitu. Nah, tapi bijak nggak ya kalau misalnya aku meminta sesuatu yang kayaknya tuh ngabisin 50% dari uangnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Terus misalnya si suami misalnya bijak nggak ya kalau misalnya aku sekarang menyampaikan supaya istriku teh eh, saya ingin istri saya merubah kebiasaan tertentu misalnya gitu ya. Bijak nggak ya untuk disampaikan sekarang gitu pada saat dia teh baru sembuh sakit misalnya kayak gitu ya. Nah, menimbang situasi seperti itu gitu ya. Jadi bijak nggak ya ketika saya melakukan ini, bijak nggak ya ketika saya melakukan itu. Nah, itu tuh kearifan gitu. Makanya kalau kita di psikologi merasa bahwa eh, ketika seseorang memutuskan menikah itu harus udah punya kematangan dalam berpikir gitu ya, karena itu gitu, menimbang bahwa ini teh pantas atau enggak, ini teh layak atau enggak, ini teh bijaksana atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya remaja dinikahin, borora kan ke situ gitu ya. Kalau remaja dinikahin mah yang ada adalah bagaimana saya memuaskan kebutuhan saya gitu. Jadi si istri ingin memuaskan kebutuhannya, si suami ingin memuaskan kebutuhannya, kalau nggak terpuaskan berantem gitu ya. Kalau remaja kayak gitu ya wajar gitu ya. Makanya harus siap gitu. Nah, yang kedua adalah empati, Bapak Ibu. Jadi empati ini adalah kemampuan kita menempatkan kita di posisi orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi gitu ya, jadi eh, kalau sekarang aku bilang sama istriku supaya istriku diet, misalnya gitu ya, apakah dia akan sakit hati gitu ya? Gimana ya caranya supaya menyampaikan keinginan ini agar dia nggak sakit hati atau tidak salah menerimanya gitu ya. Jadi kita berusaha menempatkan diri kita di posisi pasangan kita gitu, sehingga apa yang kita lakukan kepada mereka itu tidak menyakiti dan tidak menjadi sumber masalah seperti itu ya. Itu empati gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kendali diri. Nah, kendali diri itu menjadi berbeda ya sama kendali emosi gitu ya. Kendali diri itu apa? Kendali diri itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita gitu ya. Kayak ada klien saya gitu yang problemnya adalah suaminya berkali-kali jadi suaminya itu orangnya eh, kalau punya masalah itu tidak diselesaikan. Dia kalau punya masalah pergi dari rumah gitu ya. Terus pulang kantor itu jarang langsung pulang, tapi dia main dulu sama teman-temannya gitu ya. Kemudian manja gitu ya, sangat menuntut kepada istrinya, tapi dianya sendiri tidak memikirkan kebutuhan istrinya gitu. Nah, ketika digali-gali oleh saya gitu ya, ternyata si suaminya ini adalah dulu ketika diasuh orang tuanya adalah orang yang sangat dimanjakan gitu, sehingga dia tidak punya kendali atas, jadi kalau dia punya keinginan harus nggak bisa menahan begitu ya. Nah, itu adalah kendali diri gitu. Jadi di dalam pernikahan itu harus ada pengendalian diri, karena di dalam pernikahan itu ada yang namanya komitmen, ada namanya kesepakatan gitu ya. Jadi kita harus mengendalikan diri agar sesuai sama komitmen yang sudah kita sampaikan atau kita ucapkan seperti itu. Nah, kendali diri ini sangat penting di dalam pernikahan. Yang keempat adalah kendali emosi gitu. Emosi kenapa menjadi berbeda gitu ya? Karena ada orang yang misalnya dia bisa tetap berkomitmen sama pasangannya gitu ya. Tapi ketika dia marah, dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya gitu ya. Itu adalah kendali emosi gitu. Jadi istrinya dipukul misalnya atau mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya ketika marah, itu adalah kendali emosi yang kurang baik gitu. Nah, maka ini harus dipupuk gitu di dalam pernikahan, adanya kendali diri dan kendali emosi. Nah, kemudian menghangatkan iklim relasi perkawinan. Nah, ini eh, apalagi untuk pernikahan yang makin udah lewat dari 5 tahun gitu ya. Karena biasanya ada orang yang menganggap apa yang dilakukan dalam pernikahan ya etawe rutin banget gitu ya, sehingga rasanya kok bosen dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tuh diperlukan upaya-upaya komunikasi untuk tetap menghangatkan iklim di dalam pernikahan seperti itu ya. Apalagi misalnya kebayang ya, ada apa namanya kasus klien yang dia tuh 2 tahun sekali hamil gitu, hamil terus punya anak,
terus 2 tahun lagi hamil punya anak, 2 tahun lagi hamil punya anak, Luar biasa. ya gitu kan, sampai anak ketiga gitu. Dan di dalam proses itu kan bertahun-tahun ya, berarti sampai 6 sampai 7 tahun tuh dia ngelahirin, nyusuin, ngasuh, ngelahirin, nyusuin, ngasuh, ngelahirin. Itu kan Jadi capek ya Teh, iya betul gitu. Dan si suami juga kayaknya ini istri ngurus anak terus, aku kurang nggak diperhatikan. itu. Jadi kayak suaminya ya udah ngurus diri sendiri gitu ya, istrinya juga fokus sama ngurusin anak gitu, relasi keduanya menjadi dingin gitu, menjadi tidak hangat gitu ya. Nah itu juga harus diupayakan seperti itu ya. Nah kemudian keterampilan mengelola rumah tangga gitu, karena banyak sekali gitu ya keluhan-keluhan yang datang gitu. Iya istri saya nggak bisa ngurus rumah gitu, atau suami saya nggak paham bagaimana memperlakukan saya gitu ya. Nah itu kan kaitannya sama keterampilan mengelola rumah tangga. Misalnya suami saya kerjaannya beli-beli barang mahal misalnya, atau istrinya saya sudah kasih dia uang belanja tapi baru setengah bulan udah habis misalnya gitu ya. Nah itu dibutuhkan keterampilan kan untuk mengelola rumah tangga gitu ya, sehingga harus bagaimana dan lain sebagainya. Ini penting banget gitu ya untuk dikuasai oleh masing-masing pasangan. Nah, yang terakhir itu memiliki upaya untuk memperbaiki gitu. Jadi kayak misalnya ada yang dah saya mah nggak romantis, misalnya si suaminya teh kekeh gitu ya. Dah saya mah nggak romantis gitu ya. Udahlah terima we aku kayak gini gitu kan. Sementara si istri adalah tipe perempuan yang butuh diapresiasi gitu, karena dia di keluarganya itu adalah orang tuanya tuh sama dia tuh yang ya cantik, ya sayang gitu. Ibu bapaknya tuh kayak gitu sama dia. Terus suaminya kayak nggak gitu gitu. Kan menjadi needs yang nggak terpenuhi gitu ya. Nah si suami kekeh nggak mau gitu. Nah itu menjadi problem juga gitu ya ketika nggak ada upaya untuk memperbaiki gitu. Walaupun misalnya bukan diri saya, tapi ya saya nggak apa-apa, saya akan gitu dalam rangka mempertahankan rumah tangga misalnya seperti itu. Karena kan yang dilakukan juga bukan sesuatu yang aneh buruk gitu ya, untuk menghargai sang istri misalnya seperti itu. Nah, jadi itu barangkali upaya-upaya yang harus dilakukan gitu ya. Nah, selain upaya yang harus dilakukan adalah yang terpenting juga adalah berdoa gitu ya. Karena yang namanya badai rumah tangga mah ada aja gitu, oleh datangnya itu dari hal-hal yang tidak kita duga gitu ya, misalnya gangguan-gangguan dari luar lah dan lain sebagainya gitu ya. Maka selain berupaya juga kita harus berdoa gitu kalau menurut saya gitu ya. Karena sebagai umat beragama gitu, saya khususnya muslim gitu sangat mempercayai gitu ya bahwa selain upaya kita juga harus berdoa gitu ya untuk mempertahankan rumah tangga seperti itu. Baik, mungkin barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Gitu Teh Gina. Ya, baik. Ini luar biasa sekali ternyata ya, untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warohmah itu butuh proses dan perjuangan ya Teh untuk mempertahankannya itu ya. Ya Oke. betul. Baik, Teh Hendri, luar biasa sekali materinya, dan ini pun juga jadi pengetahuan juga untuk saya pribadi ya Teh. Kadang-kadang saya pun juga kadang mama itu ngobrol, biasanya laki-laki itu ada puber kedua nih, wah itu dipikir tuh gimana gitu ya, yang tentunya saya pribadi pun juga menikah belum belum lama lah ya. Baru punya anak satu, belum 5, Teh Hendri. Gitu. Tapi jadi mikir juga ya, kalau misalnya melahirkan 2 tahun gitu ya, Ya, terus melahirkan lagi 2 tahun, ya itu pun juga tentunya bisa menjadi problem yang cukup tinggi ya, karena emang betul, laki-laki juga butuh maintenance gitu, jadi harus betul. keluar dalam gitu ya Teh ya. Ya, Baik, saya juga baik, sambil belajar ya, yes. sama. Betul. Anu, oke, alhamdulillah di sini ada yang bertanya dari Ibu Indri, katanya Teh. Bu Indri izin bertanya, dari Bu Indri izin bertanya, kiranya bagaimana cara terbaik mengenal kepribadian calon pasangan sebelum benar-benar memutuskan untuk menikah dengan orang tersebut, dan apakah terdapat hal yang harus kita antisipasi secara psikologis apabila calon pasangan merupakan anak broken home. Hatur nuhun saurna teh. Gitu. Mangga langsung. Ya, ya baik. Begini, kalau untuk bisa mengenali sampai
tahu banget nih kepribadian orang ini seperti apa ya, mungkin butuh pengetahuan sebagai psikolog dulu gitu ya. Kan nggak mungkin ya gitu. Maksudnya cara mengenali kepribadian pasangan itu ya dengan berinteraksi kalau menurut saya gitu ya. Jadi eh, kita harus menilai ketika berinteraksi dengan dia itu dia responnya bagaimana gitu. Kalau saya sih dulu ya, zaman saya dulu karena saya anak psikologi gitu ya. Itu saya tes dulu calon pacar saya tes. Saya tes kepribadiannya gitu ya. Tapi itu juga apa namanya, nggak, ketika saya ini juga nggak terlalu ini ya, karena zaman dulu mah kan pemahamannya juga ya pemahaman anak muda yang belum cukup matang gitu ya. Tapi kalau makin kesini gitu, saya berpendapatnya adalah kasih ini, kalau ingin benar-benar mengenal calon pasangan gitu ya, kalau menurut saya kasih kasus gitu. Jadi ini ada case kayak gini, ada problem kayak gini. Itu kamu ngadepinnya gimana sih gitu. Ya, jadi kita berusaha mengenal kepribadian pasangan dari respon-respon yang dia sampaikan ketika menghadapi sesuatu gitu. Atau misalnya dalam keseharian kan kita mengalami problem ya. Nah, bagaimana sih dia merespon problem itu gitu ya, sehingga kita tahu nih dia kalau punya problem akan begini reaksinya, tidak begini gitu ya. Jadi kalau saya sih berpikir kalau ada orang yang paling tepat itu kan kalau orang punya masalah itu problem perilakunya diarahkan untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya. Nah, jadi dulu saya pendekatannya adalah harus orang yang mau nyelesain masalah, bukan orang yang ninggalin masalah atau menghindari masalah, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi ke situ. Jadi ketika kita ngobrol itu harus ngobrol yang bermakna gitu ya, apalagi ta'aruf gitu ya. Jadi misalnya situasinya kayak gini, tujuan ya langsung aja sih arahkan pembicaraannya ke arah tadi sih kalau menurut saya visi dan misi tujuan pernikahan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menilai nih ini laki-laki bagaimana memandang pernikahan dan lain sebagainya, ya tanya aja visi kamu menikah apa, bagaimana kamu ingin mencapainya dengan cara apa gitu, apa yang kamu inginkan dalam pernikahan, langsung aja ajak ngobrol itu kalau menurut saya ya, karena itu akan langsung menjawab apa yang kita ingin tahu gitu, bahwa ini bisa nggak ya jadi suamiku gitu, ini bisa nggak ya jadi imamku misalnya gitu, atau yang laki-laki misalnya kira-kira si perempuan ini bisa nggak ya menjadi istri yang aku harapkan, yang sama-sama mencapai tujuan yang sudah kubangun misalnya kayak gitu ya. Itu sih sebetulnya apa namanya cara yang bisa ditempuh ya untuk bisa mengetahui ini cocok nggak sih gitu, seperti itu. Cukup terjawab nggak? Atau ada pertanyaan belakangnya yang belum saya jawab ya? Sudah cukup mungkin Bu. Ya. Karena memang kadang-kadang nggak anak yang broken home juga ya. Okay. Ya, nah itu dia. Ya. Nah, jadi seperti begini, broken home itu kan satu definisi yang sangat umum gitu ya. Kita nggak tahu sebetulnya broken home-nya itu karena apa gitu. Karena perlakuan di keluarga itu kan macam-macam ya gitu. Misalnya broken home-nya karena apa? Broken home-nya adalah karena orang tuanya bercerai, berantem aja, misalnya dia anak dari keluarga yang seperti itu gitu ya. Nah, ini mah saya ini aja ya hasil riset ya menyebutkan gitu. Ketika seorang anak melihat apa namanya relasi orang tuanya itu nggak bagus gitu ya. Misalnya ayah ibunya tadi kalau berantem eskalasi, berantemnya agresi, marah-marah, mukul, saling menjelekkan dan lain sebagainya gitu ya. Ini punya dampak terhadap anak itu. Gitu. Jadi barangkali dia akan mengimitasi, misalnya ini anak laki-laki misalnya, terus yang agresif adalah ayahnya. Barangkali si anak ini akan mengimitasi bagaimana ayahnya memperlakukan perempuan gitu. Nah, itu ada dampak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang si anak laki-laki ini menyadari bahwa orang tua saya punya relasi yang buruk gitu, saya pengen memperbaiki diri, ya perbaiki diri dulu gitu ya, sehingga jangan sampai ketika dia nanti menikah membawa-bawa problem turunan itu gitu ke dalam rumah tangganya gitu, karena itu banyak sekali yang terjadi seperti itu gitu ya. Jadi ada kasus ya ada pernah kasus seperti ini. Jadi si suaminya itu kalau marah gini, istrinya ngeluh gitu, suaminya tuh
tipe orang yang sangat dominan. Kalau kalau kata suaminya A gitu ya. Terus udah gitu nggak romantis, boro-boro katanya ya. Terus kalau marahnya tuh marah-marah terus dan lain sebagainya gitu ya. Dia sebel gitu sama suaminya sampai dia tuh ilfeel sama suaminya, males melayani suaminya secara seksual gitu ya. Itu keluhannya waktu itu. Nah, ketika ditelusuri gitu ternyata si suaminya ini, ayah ibunya itu tetap bersama, tidak bercerai. Tapi mereka itu sudah pisah ranjang dari dianya masih muda gitu. Dan kalau berantem itu si bapaknya sangat merendahkan si ibu gitu. Kalau si ayah ibunya berantem. Jadi kebayangkan, nggak heran gitu. Kalau dalam psikologi itu ini namanya intergenerational problems gitu ya. Jadi masalah psikologis yang diturunkan ke generasi selanjutnya itu. Jadi ya itu bisa itu bisa punya dampak gitu ya. Tapi bukan berarti kita jadi dia mah ada dari keluarga broken home, ulah misalnya gitu. Orang punya potensi untuk bisa merubah diri menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kuncinya adalah buat orang yang broken home barangkali selesaikan dulu permasalahannya sebelum menikah gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Iya, luar biasa sekali. Ya, karena memang broken home itu rata-rata itu ya teh. Pengalaman saya pun juga mengajar dulu sempat di sekolah menengah kejuruan. Rata-rata itu sangat berimplikasi sekali terhadap sikap siswa-siswi karena dari broken home tersebut. Nah, kiranya nih gimana untuk menghilangkan trauma-trauma yang seperti itu teh? Ya, Supaya tidak to be continue gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya punya orang tua yang tidak akur gitu ya, sering berantem, terus menyisakan luka kepada dirinya gitu ya, berarti dia tuh punya luka psikologis kalau menurut saya. Nah, ini harus diselesaikan di dalam terapi psikologis gitu. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir bahwa nggak perlu lah gitu, udah tahu aku kayak gitu nggak bagus. Tapi ketika mengalami permasalahan langsung iya ya kok aku kayak bapak aku gitu. Oh iya ya kok aku kayak ibu aku ya, padahal aku nggak suka gitu. Nah itu gitu. Jadi kalau menurut saya kalau memang punya luka psikologis, permasalahan psikologis, jangan ragu untuk datang ke psikolog gitu untuk menyembuhkan diri gitu. Oke, siap. Hatur nuhun Teh Indri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Indri. Maaf izin bertanya, apakah betul dengan mitos pernikahan di titik 7 tahun itu selalu ada ujian besar? Wah, serem juga nih Teh. Gimana? Ujiannya gimana nih? Kayaknya tiap hari juga banyak ujian ini. Apa enggak Teh? Ya, kalau gini, based on riset aja ya, based on riset gitu ya. Kalau based on riset itu katanya bukan kita harus mempercayai angka ya, bukan angkanya gitu, tapi lebih ke arah ada tahapan 5 tahun pertama, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Nah, itu tuh ada apa? Ada proses-proses gitu yang Pendewasaan mungkin ya Teh. betul gitu. Jadi rata-rata tuh 5 tahun pertama memang masalahnya tuh ini gitu. 10 tahun yang 10 tahun tuh masalahnya ini. Yang 15 tahun tuh masalahnya ini, tapi tiap pasangan pasti masalahnya akan berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau menurut saya mah gitu ya, dari kasus-kasus gitu ya, dari pengalaman saya pribadi, kasus-kasus yang saya tangani dan lain sebagainya, semua keluarga pasti diuji dengan masalah yang berat gitu ya. Jadi itu mah ada terus gitu, tapi nah sekarang ukurannya adalah apakah kita mampu menghadapinya dengan cara yang adaptif sehingga pernikahannya tetap dapat dipertahankan gitu intinya mah gitu. Jadi jangan kalau gini, kalau kita berharap rumah tangga nggak ada masalah itu mah mimpi gitu ya. Kayaknya bohong ya. Betul. Kita dengan masalah. Ya, betul, pasti ada masalah. Cuman yang menjadikan kita itu pernikahannya bertahan gitu ya. Nah, mampukah kita menyelesaikan problem itu dengan cara yang adaptif? Adaptif itu apa maksudnya? Works buat si istri dan works buat suami gitu, si caranya itu gitu. Jadi keduanya bisa istilahnya mah mengarungi badai ini dengan baik gitu, dengan selamat gitu. Aduh. Kalau itu puber kedua gimana Teh? Puber kedua katanya tuh. Berdasarkan penelitian itu gimana Teh? Apakah memang betul-betul akan ada gitu? Ya, gini, kalau masalah itu mah ya gini.
ini saya sedikit bicara tentang proses neuropsikologi ya. Jadi saya gini, otak laki-laki sama otak perempuan itu berbeda gitu ya, cara kerjanya tuh beda gitu ya. Jadi kan katanya yang suka puber kedua mah laki-laki ya gitu. Nah itu tuh kan mitosnya gitu, puber kedua gitu ya. Tapi pada dasarnya sih sebetulnya begini, laki-laki itu secara neuropsikologi gitu ya, tujuan hidupnya itu adalah berkembang biak. Jadi menghasilkan keturunan gitu. Nah, menghasilkan keturunan itu dengan cara apa? Ya dengan cara seksual gitu ya. Sehingga ketertarikan laki-laki terhadap perempuan itu menjadi sangat tinggi gitu. Jadi otak mereka tuh didesain untuk seperti itu gitu. Dan kebutuhan apa namanya? Ya ketika kebutuhan seksualnya ini terpenuhi, ya udah gitu. Laki-laki mah kayak gitu secara desain gitu. Tapi gitu ya, apakah kayak gitu kok? Masa sih laki-laki itu kayak gitu ya. Nah, yang membedakan perilaku laki-laki nanti itu adalah fungsi dari otak depan gitu ya. Ini namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini fungsinya adalah untuk tadi gitu. Apakah dengan memenuhi semua hasrat seksual saya ini sesuai sama nilai agama saya gitu? Apakah dengan harus terus memenuhi hasrat seksual saya ini akan baik untuk kehidupan saya misalnya gitu ya. Nah, prefrontal cortex itu isinya value, nilai, aturan, kearifan, kebijakan, kemampuan empati dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau laki-laki fungsi prefrontal cortex-nya baik, maka dia akan punya kendali diri dan kendali emosi tadi gitu ya. Nah, tapi ya kalau laki-laki mah suka perempuan mah suka yang cantik mah ya mah iya gitu. Ya, wajar hijau. Itu mah iya. Ya, jadi kayaknya di setiap tugas laki-laki di segala usia mah akan seperti itu gitu ya. Nah, mungkin barangkali keluar istilah puber kedua gitu. Mungkin kan kalau udah matang, banyak uang gitu ya di usia-usia 45, karir lagi menanjak, uang lagi banyak, sehingga membuat dia punya kemampuan dandan misalnya gitu ya. Buat pusat perbanyak cabang gitu teh. Iya. Makanya muncul itu gitu ya. Iya, Tapi ya itu sih, makanya yang penting itu adalah tadi prefrontal cortex-nya fungsi gitu. Ini saya belum selesai saya. Aduh si ganteng. Oke, siap deh. Jadi itu mitos ya Teh ya. Jadi laki-laki bisa menahan itu semua gitu ya. Iya. Lagi pada diri laki-lakinya gitu ya. Iya betul. Baik, ini juga ada pertanyaan nih. Ini kayaknya belum menikah nih pertanyaannya. Izin bertanya, jika dilihat dari sisi psikologis, di umur berapakah yang deal atau ideal atau cocok untuk menikah, dan jika mendapati pasangan yang seumuran itu apa plus minusnya katanya? Berarti belum ini Teh. Oke. Oh iya. Ini yang mau mempersiapkan pernikahan ya. Iya. Ya. Sebetulnya emang nggak ada ukuran angka umur berapa gitu ya. Seseorang itu bisa menikah supaya sempurna gitu ya untuk menikah gitu ya. Sebenarnya mah kalau dalam riset mah, saya mah riset ya, ininya hasil penelitian yang saya baca gitu ya. Itu kalau misalnya mau fungsi otaknya udah sempurna, kalau secara neuropsikologi gitu ya, itu katanya orang tuh baru sempurna otaknya mampu prefrontal cortex-nya berfungsi dengan baik tuh di 25 katanya. Gitu, umur 25. Jadi sebelum 25 tuh masih ababil gitu. Labil gitu. Katanya sih begitu ya, tapi itu juga kan hasil riset di Amerika ya. Barangkali itu menjadi berbeda di Indonesia gitu. Barangkali mungkin anak-anak Indonesia mah lebih cepat matang gitu ya. Barangkali mungkin usia di sebelum 25 juga bisa gitu. Jadi sebetulnya saya mah tidak bisa ngasih jawaban di angka berapa, di usia berapa gitu. Cuman ukurannya adalah sebetulnya kematangan kepribadian gitu ya. Jadi ketika kamu sudah bisa memikirkan orang lain yang bukan dirimu sendiri, mungkin itu ukurannya ya. Ketika kamu bisa mengalah dalam situasi tertentu, kamu nggak selalu mikirin diri sendiri, itunya udah mau gitu, itunya udah aware, udah tahu, terus udah gitu tadi ya ketika kita melihat di dalam proses pernikahan itu kan ada proses-proses penyesuaian yang tadi ya,
Nah ketika melihat itu terus, oh kayaknya aku bisa, aku mau mencoba gitu, udah sanggup gitu, mangga gitu. Jadi ukurannya itu sebenarnya gitu ya. Jadi kuncinya mah kan nggak egosentris. Jadi berpikirnya nggak cuma untuk diri sendiri gitu, tapi saya juga memikirkan orang lain gitu. Ini kalau buat saya ya, ini mah pengalaman pribadi gitu ya. Ujian terbesar menjadi tidak egosentris itu adalah pas punya anak kalau saya gitu. Jadi ketika saya punya anak itu benar-benar kan punya bayi gitu ya. Bayi itu kan kebutuhannya nggak bisa ditunda ya gitu. Kalau dianya mau nyusu harus segera, kalau dianya pipis ya harus segera gitu ya, kita bersihin dan lain sebagainya. Dan itu teh latihan untuk saya nggak mikirin diri saya gitu. Fokus hidup saya bukan saya gitu, tapi anak-anak gitu. Nah itu teh buat orang teh nggak mudah gitu, buat saya nggak mudah gitu. Banyak yang akhirnya jadi postpartum depression dan lain sebagainya gitu ya. Itu menunjukkan ketidaksiapan gitu ya. Jadi itu sih ukurannya itu gitu kalau menurut saya. Jadi umur bukan jadi patokan ya Teh ya? Ya karena saya belum nemu riset sih di Indonesia yang menyatakan umur segini gitu ya, enggak. Balikan lagi sama orangnya gitu Ya ya. betul, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana contoh menyelesaikan dan mengkomunikasikan masalah seksual kepada suami atau istri dengan baik? Terkadang malu atau merasa risih jika disampaikan. Padahal ini sangat penting ya Teh, urusan ranjang ini. Mangga. Iya. Dede, di sana dulu ya. Ya. Ya rasa malu mah pasti ya gitu, apalagi kita di budaya timur yang kita tuh tabu lah ngomongin hal-hal kayak gitu ya. Cuman kalau menurut saya mah cara yang paling tepat mah mengenali dulu sih. Ini suami saya bisa diajak ngobrol yang rada sensitif tuh kapan gitu. Dikenali dulu gitu ya. Terus udah gitu dia sukanya kayak gimana sih kalau ngobrol gitu ya. Kan nggak mungkin kan misalnya apalagi sebenarnya kan ini menyatakan kebutuhan seksual tertentu barangkali ya gitu. Atau apa sih sebetulnya ini kan masalah terkait penyesuaian seksual tuh banyak ya. Misalnya gini, ada yang pengen berhubungan seksual tuh tiap hari misalnya gitu ya. Terus udah gitu si suaminya misalnya pengen tiap hari, istrinya capek kalau tiap hari gitu, dia minta atuh selang-seling lah gitu ya, jangan tiap hari misalnya kayak gitu ya. Nah itu harus dikomunikasikan kan gitu ya. Nah itu sih masalahnya. Nah mengkomunikasikannya bagaimana? Mengkomunikasikannya adalah dengan cara yang kita harus mengenali si suami gitu atau si istri gitu ya. Ini saya kalau nyampein ke suami saya harusnya caranya gimana agar dia tidak sakit hati. Nah terus di saat yang tepat tuh di saat yang seperti apa gitu. Ya paling tidak kan memang pada saat berdua ya, nggak ada siapa-siapa gitu. Pada saat berdua lagi ngobrol, terus aku pengen ngobrol ini dong, boleh enggak misalnya gitu ya. Ini mah bukan berarti aku tidak mencintai kamu gitu ya, bukan berarti aku tidak ingin intim sama kamu gitu. Cuman kalau tiap hari itu kalau nggak tiap hari tuh efeknya apa sih buat kamu gitu. Misalnya si suaminya berkata, aku kalau nggak berhubungan seksual tiap hari aku rungsing, misalnya kayak gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Nah, berarti kalau gitu mah Anda sebagai istri mau nggak mau gitu ya, kalau pengen suaminya tetap nggak rungsing dipenuhi gitu kalau menurut saya. Nah, itu bagian dari kompromi gitu, bagian dari ini jihad saya sebagai istri gitu, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya kamu mau kekeh aja, atau udah aku capek gini. Wah, terus ya kata suaminya ya udahlah terserah kamu gitu. Terus nanti dia cari di tempat lain kan itu juga jajan itu parah ya Teh. Betul gitu ya. Nah, jadi itu cara-caranya barangkali menanyakannya dengan seperti itu gitu ya. Oke. Dengan cara dan waktu yang tepat. Oke, selanjutnya ini bagaimana mempersiapkan pernikahan di usia muda sehingga nantinya tidak labil dalam menjalani hubungan rumah tangga. Wah, luar biasa. Mangga Teh.
Eee, usia muda teh relatif ya, tadi muda teh maksudnya apa gitu ya. Kalau saya sih lebih ke ketika Anda mau memutuskan untuk menikah, Anda sudah menilai diri Anda cukup matang gitu, secara pribadi gitu ya. Orang yang matang secara kepribadian itu seperti apa? Tadi satu gitu ya, saya nggak mikirin diri saya sendiri, saya bisa mikirin orang lain gitu. Saya bisa berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, bukan fokusnya kepada diri sendiri gitu. Terus udah gitu tadi, mempunyai kendali diri yang baik, mempunyai kendali emosi yang baik, punya keinginan untuk memperbaiki diri gitu ya, mau melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Nah, itu sih ukurannya gitu. Kalau kitanya mau dan memastikan gitu, pasangan juga adalah orang yang mau diajak komunikasi gitu ya. Jadi, apa, eee sebetulnya mah masalah apa aja juga kan bisa dicari penyelesaiannya melalui komunikasi, sebetulnya itu gitu ya. Dari komunikasi juga kan nanti bisa dinilai gitu ya, apakah saya bisa, eee, kita bisa sama-sama nggak sih menghadapi masalah ini, atau kita akhirnya tidak bisa nih kayaknya gitu ya menyelesaikan masalah ini gitu ya. Jadi keputusan apapun juga nanti bisa dicapai dengan lebih baik dengan cara komunikasi gitu. Jadi, itu sih, kemampuan komunikasi dan memang, eee, kemampuan komunikasi tiap orang itu nggak semua bagus ya. Betul. Jadi ada orang yang sangat susah gitu Karena mengungkap. ditakol heula namanya nyarios. Nah, iya, gitu. Ada sangat sulit gitu ya yang Betul. mengungkapkan perasaannya itu seperti apa. Ada orang yang mampu menyatakan, apa yang dia rasakan itu ketika situasinya tuh sangat sangat tenang gitu ya. Ketika situasinya, nyaman banget buat dia gitu ya, baru bisa ngomong gitu ya dan ini teh susah gitu, langka momen tenang teh gitu ya. Nah, itu juga kan menjadi, ini gitu ya. Jadi, kalau misalnya ada pasangannya kayak gitu, berarti kalau gitu, si pasangan lainnya gitu ya, oh paham, suamiku atau istriku adalah orang yang kayak gitu. Berarti nanti kalau aku bertanya mesti, sangat baik-baik, tenang, tidak menyulut emosi misalnya gitu ya. Saya harus gimana kata-katanya, kapan nanyainnya. Nah itu juga, seperti itu gitu. Oke. Hatur nuhun. Selanjutnya, wah ini banyak sekali yang bertanya. Oke. Yang ini bagaimana merawat pernikahan di usia di atas 50 tahun? Banyak melihat pengalaman beberapa masalah yang timbul itu mulai dari anak, menantu dan cucu. Gimana teh untuk mempertahankan di usia 50 tahun pernikahan? Ya, itu lebih ini lagi ya, apa namanya, lebih rumit gitu ya. Karena pertama, saya belum mengalami pernikahan yang usianya segitu. Jadi saya hanya bisa berkaca dari, apa, kasus sama, hasil riset yang saya baca gitu ya. Jadi memang di usia itu, ternyata gitu ya, kita kan suka mikir gini ya, dululah waktu saya belum belajar tentang ini banyak gitu ya. "Ah, umur segitu mah udah apalagi atuh," gitu ya, apa sih, udah pada tua kayak gitu malah, nggak usah ada Ngerti ya? masalah, ngerti apa segala macam gitu ya. Nah, ternyata tidak gitu ya, usia segitu juga tetap punya problem gitu yang terkait sama, usia pernikahan mereka, seperti itu gitu. Jadi, tadi kan kalau yang tadi, bertanya barangkali permasalahannya menjadi rumit ke menantu, karena udah punya masalahnya bukan cuman anak, tapi ada Iya. menantu, Ada udah cucu. cucu, ada cucu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sih yang perlu penting untuk dipisahkan gitu ya. Karena kalau misalnya urusannya sama menantu dan urusannya sama cucu, sebetulnya barangkali pasangan ini harus bisa, apa ya, membatasi diri kalau menurut saya gitu. Jadi, sekarang pertanyaannya adalah menantu itu, apa namanya, adalah misalnya pasangannya anak saya gitu. Berarti kalau gitu, dia sama anak saya harus rukun gitu. Saya harus tahu posisi, apa, kita melibatkan diri, dengan menantu itu, harus harus batasannya di mana gitu. Sehingga kita juga menjadi membatasi, punya masalah gitu. Atau misalnya cucu apakah cucu tanggung jawab nenek kakek? Oh tidak, gitu ya. Apa, anak itu tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab nenek kakeknya gitu ya. Jadi harus dibicarakan gitu sebetulnya batasannya di mana gitu ya. Ini tuh menjadi, apakah memang ini menjadi problem,
untuk pasangan rumah tangga yang sudah 50 tahun menikah gitu ya. Karena gini, bisa jadi sebetulnya si suami istri yang sudah 50 tahun menikah ini tidak punya masalah antara mereka, tapi masalah anaknya menjadi masalah mereka gitu. Nah, ini yang perlu dipisahkan gitu ya. Itu barangkali. Karena gini, ada kasus begini ya. Ini sangat sangat menyakitkan sebetulnya ya. Ada kasus tuh begini. Si ibu mertuanya ini merasa menantunya tuh masalah gitu ya. Kenapa menantunya masalah? Karena menantunya itu secara finansial tidak memuaskan gitu. Jadi ngerasa si menantunya ini nggak sukses lah, belum sukses gitu ya secara finansial, belum membahagiakan anaknya secara material begitu ya. Jadi sering dihina gitu, bukan dihina, disindir. Benar. Sering disindir sehingga si menantunya ini sering sekali sakit hati gitu. Nah, di usia pernikahan keempat gitu ya, si suaminya ini, kata si istrinya, tidak bisa jadi dia merasa dirinya impoten gitu. Jadi saya kayak kalau mau berhubungan sama istri saya nggak bisa berhubungan gitu, saya impoten gitu di pernikahan tahun keempat gitu ya. Nah, sampai akhirnya mereka tuh pindah rumah, nggak di rumah orang tua si perempuannya, pindah ke mertuanya, di orang tua laki-lakinya gitu. Nah, terus si istrinya udah yang pasrah aja gitu kan, ya udahlah saya terima aja suami saya impoten gitu. Nah, kemudian ternyata sampai suatu hari si suaminya tuh mengaku kepada dia, ngajak dia ngobrol baik-baik gitu ya. Dia bilang gini sama istrinya, Bu, saya itu ternyata mencoba berhubungan seksual sama PSK katanya. Terus saya bisa berhubungan gitu, saya nggak impoten gitu. Terus saya berkaca gitu kepada diri saya, kenapa ya kok sama PSK saya bisa, tapi sama kamu saya nggak bisa, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia berpikir, katanya setiap kali memeluk istrinya, terus ngelihat wajah istrinya yang sangat mirip sama mertuanya, dan dia itu langsung hilang hasrat seksualnya gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi itu adalah bentuk intervensi orang tua terhadap menantu yang tidak diperlukan ya sebetulnya, dan betul, dan justru merugikan istri anaknya sendiri gitu ya. Jadi itu kisah pilu dari klien gitu ya, yang di mana ada masalah yang seharusnya tidak dicampuri gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak mempunyai kejelasan batasan gitu. Saya harus ikut terlibat apa enggak gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, siap. Jadi kita harus tahu gitu ya, jangan terlalu dalam dan membatasi permasalahan, ini loh anak kita, ini cucu kita, dan harus tahu skala prioritas gitu ya. Itu mungkin ya kurang lebihnya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir dari langsung saja katanya. Bu Indri, punten saya mau tanya lagi, bagaimana cara mengatasi konflik yang paling baik sebagai suami atau istri? Perlukah kita juga mengkomunikasikan pada anak, mengingat saya pernah baca juga kalau orang tua sangat tidak berterus terang juga pada anak, maka itu juga akan berdampak buruk bagi anak. Nuhun. Sebentar, maksudnya yang disampaikan kepada anak apanya ya? Maksudnya orang tua gimana? Bagaimana cara konflik yang baik? Mungkin apakah permasalahan orang tua itu harus diberitahukan kepada anak gitu ya, dengan mama lagi masalah nih, kamu bagaimana gitu, mungkin gitu ya. Nah ini ya banyak juga terjadi kayak begini. Jadi orang ibu bapaknya suami istri bermasalah gitu ya. Misalnya si ibunya tuh sakit hati sama bapaknya dan lain sebagainya gitu. Kemudian curhatnya sama anaknya. Betul. Ya, ini banyak banget terjadi. Nah, padahal sebetulnya tidak seharusnya begitu, gitu. Karena anak itu
nggak punya tanggungan pikiran masalah kedua orang tuanya harusnya gitu. Apalagi kalau misalnya ibu curhatnya sama anak remaja atau si ayah curhatnya sama anak yang masih remaja atau belum menikah, terus nyurhatin masalah pernikahan gitu ya. Dan misalnya si ayah ketika cerita ke anaknya agak menjelekkan ibunya, atau si ibu ketika menceritakan si ayah agak menjelekkan ayahnya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah situasi yang seharusnya dihindari gitu ya. Jadi jangan sampai kita mencurhatkan sesuatu yang akan terdengar sangat buruk oleh anak gitu. Apalagi misalnya menjelekkan salah satu dari ayah ibunya seperti itu ya. Itu harus dihindari. Jadi kalau misalnya ibu punya masalah atau suami punya masalah, istri punya masalah, jangan sampai curhatnya ke anak. Kalau saya sih berpendapatnya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya memang ada permasalahan rumah tangga yang sangat berat gitu ya, yang menyebabkan misalnya ayah ibu harus tinggal pisah rumah dulu, misalnya butuh waktu untuk berpikir dan lain sebagainya, barangkali si anak boleh dikasih tahu, tapi bukan memberi tahu masalahnya sih kalau menurut saya ya, tapi lebih ke arah ayah sama ibu butuh waktu untuk berpikir, kita punya permasalahan yang kita butuh waktu untuk berpikir sendiri-sendiri, sehingga ayah harus uh, tinggal dulu di rumah nenek misalnya. Nah kalau gitu sih memang harus disampaikan sehingga anak nggak bingung ini ayahnya kemana gitu ya. Tapi kalau mencurhatkan permasalahan sama anak jangan gitu ya, karena anak gini, anak kita itu nanti punya masalah sendiri dalam hidupnya ya. Misalnya anak remaja tuh punya tantangan, punya problem, punya obstacle terkait dengan tugas perkembangannya dia sebagai remaja gitu. Itu masalah buat dia. Kalau kita tambah-tambah sama masalah orang tuanya, kasihan gitu ya. Jadi justru kita tuh sebagai orang tua harusnya mendampingi mereka menghadapi permasalahannya gitu ya. Mendampingi loh ya, bukan membantu gitu ya. Tapi kita menjadi teman berpikir, menjadi teman cari solusi gitu ya, tapi bukan ngasih tahu, bukan mencarikan solusi atau menyelesaikan permasalahan anak, bukan gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau menurut saya jangan curhat Anak ya, masalah kita sama anak. karena belum ada waktunya. Jadi takutnya suatu saat dia beranjak dewasa malah takut untuk rumah tangga gitu. Terjadi ada kasus seperti itu. Jadi ibunya selalu menceritakan kejelekan bapaknya ke anak perempuannya gitu, sampai si anak ini di usia tertentu takut nikah gitu, karena ternyata laki-laki tuh gitu ya. Jadi dia tuh mengeneralisasikan laki-laki seperti ayahnya yang gitu jelek ya. sama ibunya, padahal kan belum tentu, dan tidak semua laki-laki juga begitu gitu kan. Betul. Iya, oke. Terima kasih Henry. Baik, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ya, ini juga saya lihat ada mahasiswa juga ya dan mahasiswi. Enggak, jika mau ada yang bertanya langsung atau tidak ada? Oke. Baik, selanjutnya di sini Teh dari Ines, Teh Santi sudah bergabung, karena alhamdulillah kegiatan ini disponsori oleh Ines juga. Mangga Teh Santi. Oke. Sambil menunggu katanya. Halo Bu. Oke. Oh, nah, nih alhamdulillah hatur nuhun Teh Santi, wah luar biasa ini sibuk. Ini partner sudah berapa tahun ya? Hampir 4 tahun lebih bersama saya. Iya Ibu. Sinyalnya awan pisan menuju di jalan. Iya. Baik teman-teman sekalian, ini ada yang akan disampaikan dulu dari pihak Ines. Semangat Teh Santi di haturan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Gina ya atas kesediaannya Ines Kosmetik sebagai sponsor di acara webinar pada siang hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, saya perwakilan dari Ines Kosmetik. Saya akan sedikit memperkenalkan tentang Ines Kosmetik. Mungkin di sini teman-teman sebagian ada yang tahu ya Ines Kosmetik ya. Ya, Ines Kosmetik adalah brand kecantikan asli dari Indonesia. Kita berdiri dari tahun 1998, jadi sudah hampir eksis 23 tahun di dunia kecantikan ya. Ines
Kosmetik udah BPOM, sertifikat halal, aman dan higienis. Jadi tidak diragukan lagi kehalalan dan keamanannya ya. Dan Ines Kosmetik juga ada berupa make skincare dan body care. Melengkapi kecantikannya untuk melengkapi berupa untuk mengatasi permasalahan di wajah. Dan bisa buat wanita sekaligus bisa juga buat body care-nya itu seperti sabun mandi, body lotion, dan body scrub-nya ya. Ines Kosmetik ada di seluruh Indonesia di toko-toko kosmetik terdekat. Dan Ines Kosmetik ada produk terbaru yaitu Pure Makeup Remover ya. Itu seperti micellar water. Jadi untuk semua jenis kulit, biasanya kaum milenial pengen yang praktis, pengen yang cepat juga, itu bisa menggunakan Pure Gentle Remover. Oke, halo Teh Santi. Halo. Ya, untuk semua jenis kulit. Nah, Ines Kosmetik juga ada Tokopedia dan yang lain-lain. Jadi teman-teman kalau meskipun masih di rumah aja masih pandemi, teman-teman bisa dapatkan promo-promo konsultasi gratis, boleh menghubungi saya nanti pihak kepan. Halo, Teh Santi. Oh, sinyalna awon. Awon jika nantinya. Baik. Halo, Teh Santi. Begina, aduh, sinyalna awon pisan. Mohon. Nuju di mantan ya Teh. Oke, ya, kita dengar sekarang. Ya paling gitu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Salam sukses dan salam sehat buat kita semua. Iya, siap. Hatur nuhun Teh Santi. Halo Teh Santi, masih bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Santi. Soni insyaallah. Teh Santi, halo. Halo. Masih bergabung? Oh, sudah ini ya sinyal. Oke. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah tentunya terima kasih juga ini kepada pihak Ines yang mohon terus bekerja sama, insya Allah nanti pun juga akan bekerja sama dengan i3 Konsultan ya. Mudah-mudahan nanti setiap ada acara di i3 Konsultan terus didampingi oleh Ines, dan insya Allah tadi ada beberapa penanya pun juga akan diberikan goodie bag dari pihak Ines. Oke. Nah, teman-teman sekalian, diingatkan lagi ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena itu akan berhubungannya dengan sertifikat ya. Dan teman-teman mungkin ada lagi yang akan ditanyakan atau saya mau langsung bisa mikrofonnya diaktifkan dan bertanya langsung kepada pemateri kita ini. Ada? Tidak ada? Oke. Baik. Mungkin dari Teh Indri ada ulasan yang akan disampaikan bagaimana betul-betul nanti dari mempertahankan bahtera rumah tangga untuk terwujudnya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Teh Indri. Ya, kalau dari saya sih jangan lelah untuk saling memperbaiki diri ya antara suami dan istri gitu ya. Tidak ada yang sempurna gitu ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi yang penting adalah upaya dalam memperbaiki diri. Kemudian saling memperbaiki diri, karena dalam pernikahan itu nggak bisa upaya cuman dari satu pihak gitu ya, harus dua pihak yang berupaya gitu dalam mempertahankan pernikahan gitu. Jadi tidak mudah,
badai menerpa gitu ya, tapi kita selalu berusaha untuk mencari permasalahan yang memang berhasil untuk kedua belah pasangan begitu. Jadi selain berupaya juga kita tetap berdoa. Gitu aja sih kalau dari saya. Ya, hatur nuhun Teh Indri yang sudah berkenan menjadi pemateri dan bekerjasama dengan Aidli Syariah Konsultan. Inti dari pertemuan hari ini adalah untuk merawat pernikahan. Tentunya kita harus jelas baik visi, misi, tujuan, dan tentunya harus maintenance. Dan paling utama adalah ternyata komunikasi, gitu ya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik, yang tepat, gitu ya. Jangan sampai ketika emosi dilontarkan, saya kira pun itu tidak akan menemukan titik temu ya untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kalau dalam penelitian kita pun juga harus cinta dengan masalah, gitu ya Teh ya. Karena kalau nggak masalah kita nggak bisa menyelesaikan penelitian juga ya Teh ya, gitu. Karena dengan masalah pun juga itu adalah proses pendewasaan kepada kita sebagai manusia, karena memang betul tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita semua belajar menjadi manusia yang sempurna. Baik teman-teman dan ibu bapak sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bu Liza sudah siap ya? Silakan, mohon untuk diaktifkan videonya, kita foto bersama. Oke, Bu Liza sudah siap. Enggak teman-teman yang lainnya untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan ada sesi foto bersama. Luar biasa hari ini. Ini juga ada Ibu Mayang Sari, ya, beliau Mes Jabar. Damang Ibu Mayang. Oh, sedang ini ya. Oke. Mangga. Bu Liza, silahkan untuk dipandu 1, 2, 3 jetrek atau mau bagaimana, mangga Bu Liza. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga masing-masing slide, di sini ada 2 slide ya, Ibu, Bapak. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Ya. Oke. Hatur nuhun Ibu Liza yang cantik jelita. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang luar biasa hari ini. Sangat hangat sekali, banyak sekali pertanyaan. Dan kiranya kalau bukan ini, karena ini aktivitas juga ya, Jumat, Sabtu, ketika Jumat libur Sabtu, wah ini sebetulnya kayaknya banyak sekali yang menginginkan. Tadi pun juga ada yang ngejapri ke saya, mudah-mudahan nanti ingin mengundang Bu Indri juga katanya. Cuman waktunya katanya Bu Gina kita lagi jalan-jalan gitu. Karena itu ada jurusan Ahwalus Saksiyah. Ya, ada jurusan Ahwalus Saksiyah. Nanti ke depannya ingin katanya menghubungi Ibu Indri. Alhamdulillah dengan silaturahmi ini mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman sekalian, kita akhiri ya pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puntennya ya backgroundnya anak-anak, aduh radiu. Iya dibuka teh. Nuhun Bu Indri. Nuhun izin live. Mangga. Gina mangga. Assalamualaikum. Ibu hatur nuhun. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kasadayana.